Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali teman-teman di channel Never Ending Aglonema. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba meracik media tanam siap pakai tanpa fermentasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa media tanam adalah kunci sukses kita dalam keberhasilan merawat aglonema ya. Jangan dilewati tahapan-tahapannya, karena jika dilewati ini akan menjadi gagal paham ya. Jadi ikuti terus, kita akan lanjut setelah intro ini. Yang pertama adalah sekam bakar ya. Beginilah penampakannya sekam bakar seperti ini. Fungsinya penggunaan sekam bakar ini diyakini untuk menjaga kualitas struktur tanah ya, atau struktur media agar tetap gembur. Karena sekam bakar memiliki porositas yang tinggi serta ringan. Tanah yang gembur membuat tanaman mampu menyerap nutrisi dengan baik, menyediakan cukup udara dan unsur hara, serta menjaga kelembapan di sekitar tanaman. Kemudian, apa saja kelebihan arang sekam untuk media? Arang sekam ini dapat mengikat unsur hara melalui pori-pori. Jika unsur hara sudah diserap, maka saat disiram unsur hara tidak larut semua terbawa air ya, yang keluar dari lubang pot, karena pori-pori tersebut menjadi tempat hidup dan berkembang biak mikroba. Nah, ini yang penting ya. Sekam bakar ini sifatnya sudah steril ya teman-teman, karena dihasilkan dari hasil pembakaran. Yang kedua adalah sekam mentah ya, yang berasal dari kulit padi. Sekam mentah ini dapat menjadi media tanam yang baik karena sifatnya lebih poros ya, dapat menghasilkan aerasi yang menjadi lebih baik. Kemudian drainase juga menjadi lancar. Bahkan dengan adanya sekam mentah ini akan meningkatkan kemampuan retensi air dalam media tumbuh untuk tanaman tersebut. Jadi fungsi sebenarnya adalah ya, selain untuk menambah tingkat porositas dari media ya, fungsi sekam mentah ini juga baik untuk mendapatkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Seperti contohnya ya, dari hasil penelitian para ilmuwan ya, sekam mentah ini mengandung unsur-unsur nitrogen dan fosfor ya. Kita ketahui bersama bahwa nitrogen dan fosfor tersebut merupakan unsur makro ya, termasuk ke dalam unsur makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, yaitu dalam unsur N dan unsur P. Campuran yang ketiga adalah kokopit ya. Kokopit ini juga sebagaimana sekam bakar dan sekam mentah, kokopit juga merupakan campuran media tanam yang bersifat organik. Kokopit ini terbuat dari serbuk serabut kelapa yang dihaluskan ya. Namun penggunaan kokopit ini sebelumnya kita harus cuci. Kenapa kita harus cuci? Yaitu untuk menghilangkan residu garam atau tanin yang terdapat di dalamnya.
Jadi perlu dicuci berkali-kali sampai bersih, sampai air buangannya itu menjadi jernih ya. Jadi itulah kenapa kokopit ini sebelumnya harus dicuci dulu, yaitu untuk menghilangkan zat tanin yang pada akhirnya zat tanin dapat merusak ya, dan dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Dan di dalam kokopit ini terdapat kandungan kalium yang cukup besar. Selanjutnya campuran media tanam yang keempat adalah pasir malang ya. Jadi pasir malang ini adalah jenis pasir yang terbuat dari magma gunung berapi ya, atau dari lahar gunung berapi yang melalui proses pendinginan secara cepat ya. Dinamai pasir malang ini ada sejarahnya pasti, karena banyak dijumpai di gunung berapi sekitar Malang nih teman-teman ya. Jadi pasir malang ini sangat cocok karena sifat porositasnya dan dapat menyimpan air karena teksturnya yang berongga ya. Jadi kita sudah dapat 4 campuran media tanam, tapi belum cukup sampai di sini ya. Kita juga saya siapkan humus bambu nih teman-teman ya. Humus bambu yang berasal dari daun bambu yang sudah lapuk ya, daun bambu yang sudah lapuk. Humus bambu ini sangat kaya mengandung nutrisi unsur hara makro dan mikro yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman teman-teman. Dan humus bambu ini mengandung unsur P ya. Jadi unsur makro P kita bisa dapatkan dari humus daun bambu ini. Selain unsur P, humus bambu ini juga mengandung unsur K, yaitu kalium. Karena selain mengandung unsur hara P dan kalium, humus bambu ini juga ya, dapat menjadikan dan membuat media menjadi lebih poros, sehingga media tanam kita menjadi lebih berpori. Humus bambu juga ini ya, ini berdasarkan penelitian juga mengandung jamur trichoderma. Jamur trichoderma adalah jamur baik yang berfungsi sebagai anti jamur patogen ya. Jadi jamur-jamur yang jahat ya bisa diantisipasi oleh jamur trichoderma yang berasal dari humus daun bambu ini teman-teman. Campuran berikutnya adalah kapur dolomit teman-teman. Jadi kapur dolomit ini walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tapi fungsinya penting dalam sebuah media tanam. Kapur dolomit ini terbuat dari batuan dolomit yang didapatkan dari hasil penambangan. Kandungan yang terdapat di dalam kapur dolomit ini adalah kandungan mikro, yaitu kalsium dan magnesium. Fungsi dari kapur dolomit ini adalah untuk menetralkan pH tanah agar tanaman tersebut bisa beradaptasi dengan baik. Fungsi lainnya yaitu untuk menetralisir jika terdapat senyawa beracun di dalam media tanam kita. Selain itu juga untuk bisa menambah populasi mikroorganisme di dalam media sehingga dapat merangsang pertumbuhan akar. Dan yang terakhir adalah campuran media tanamnya adalah perlit teman-teman. Jadi perlit ini merupakan batuan ya dari hasil vulkanik ya. Fungsinya adalah untuk menambah aerasi dan menambah porositas ke dalam sebuah media sehingga media menjadi tahan lembab
tidak mudah kering. Unsur yang ada di dalam perlit ini, karena ini merupakan batuan, maka sifatnya adalah steril ya, yang fungsinya juga untuk menjaga netralitas pH dalam sebuah media. Jadi kini kita sudah mendapatkan campuran-campuran, yaitu sekam bakar, sekam mentah, kokopit, pasir malang, humus bambu ya, sebagai penyedia unsur hara organik, kapur dolomit, dan perlit, teman-teman. Nah, ini nanti komposisi ini akan kita campur. Kita lanjut, teman-teman, ke proses pengadukan atau peracikan ya. Kita campurkan saja semua media-media ini ya, sekam bakar, sekam mentah, kokopit, kita campurkan, kita aduk sampai rata ya, termasuk perlitnya ya, termasuk humus bambu, pasir malang, dan lain-lain. Kita campurkan saja sehingga menjadi merata ya, campur, diaduk ya, hingga merata ya, teman-teman. Nah, jangan lupa ditaburkan juga kapur dolomit. Ini nggak usah semua karena dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit ya. Fungsinya tadi yaitu untuk menetralkan pH media. Kita tambahkan, udah cukup. Untuk kapur dolomitnya kita aduk sampai rata, kita aduk sampai rata ya. Ini hasilnya setelah kita aduk merata ya. Di semua komposisi medianya sudah tercampur dengan baik ya, ini udah siap untuk kita pakai. Dia ini tidak fermentasi, tapi ini cukup untuk mendukung pertumbuhan. Tapi jangan stop dulu, karena ada satu tahap lagi ya, ada satu tahap lagi sehingga media ini boleh digunakan ya, memenuhi syarat untuk digunakan versi never ending aglonema. Jadi ada satu tahap terakhir yang harus dilakukan untuk menjadikan media ini menjadi media yang benar-benar siap pakai. Jangan dilewati, ikuti terus. Kita akan pakai dulu media ini untuk menanam aglonema ya. Ini adalah aglonema Light of Diamond. Kita akan pakai langsung untuk menanam aglonema Light of Diamond ini. Jangan lupa teman-teman diberikan pot ya, di pot yang sesuai dengan banyaknya perakaran, jadi nggak perlu pot yang terlalu besar juga. Nah, ini setelah kita tanam ada satu tahap lagi setelah ini ya. Apa itu? Kita akan perlihatkan setelah ini. Tahap berikutnya adalah pemberian POC atau pupuk organik cair yang mengandung mikroba. Nah, ini adalah tahap terakhir dari pembuatan media baru tanpa fermentasi dan dapat langsung digunakan. Ini yang saya gunakan adalah pupuk POC, pupuk organik cair ya, yang isinya adalah mikroba Lactobacillus saccharomyces ya, yang fungsinya adalah untuk mengurai ya dan mematikan bakteri-bakteri yang jahat yang masih
terkandung di dalam media. Ya. Jadi dengan cara ini kita bisa langsung memakai media yang baru kita racik tanpa fermentasi, asalkan pada saat penyiraman dilakukan dengan POC, yaitu pupuk pupuk organik cair. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian, and see you.